Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Video ini adalah aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 ini, saya melakukan dua kegiatan, yaitu yang pertama diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat di SMA Negeri 1 Amuntai. Kemudian kegiatan yang kedua adalah pembentukan keyakinan kelas di kelas 11.4. Kegiatan pertama, diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat di SMA Negeri 1 Amuntai. Kegiatan diseminasi budaya positif ini dilakukan di sekolah saya sendiri, yaitu di SMA Negeri 1 Amuntai. Adapun sebagai penyaji, ada 3 orang yang merupakan calon guru penggerak, yang ketiganya berasal dari SMA Negeri 1 Amuntai. Penyaji pertama yaitu saya sendiri, Ibu Rahmawati, kemudian penyaji yang kedua, Ibu Aulia Maftuhah, kemudian penyaji yang ketiga, Ibu Anita Rusparina. Adapun konsep inti budaya positif yang kami sampaikan pada kegiatan diseminasi di SMA Negeri 1 Amuntai, yaitu yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi perilaku manusia, selanjutnya hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Amuntai, yang terhormat Wakasek SMA Negeri 1 Amuntai, yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang alhamdulillah pada hari ini bisa menghadiri kegiatan ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena nikmatnya pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan dengan judul Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang karena beliaulah kita yang berasal dari alam kegelapan bisa berada di alam yang terang benderang. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Amuntai. Acara keempat adalah acara inti, yaitu diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Acara yang kelima adalah doa, dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat acara, langsung saja kita akan memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita lanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, the
1 Amuntai kepada Bapak Haji Midehan Nabhani MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa tanggal 3 Oktober 2023 kita dapat berkumpul di aula ini dalam rangka acara diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Nusantara. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati calon guru penggerak yang berada di depan kita. Yang saya hormati Kepala Tata Laksana, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMA Negeri 1 Amuntai. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya juga merasa berbangga karena di tempat kita, alhamdulillah, ada 3 calon guru penggerak dari 28 orang yang ada di Nusantara, yaitu pada angkatan ke-9 ini. Itu berada pada tingkat taman kanak-kanak atau RA sampai dengan SMA. Jadi seluruhnya adalah 28. Alhamdulillah kita ada 3 orang di SMA kita. Sebab itu saya sangat berbangga, dan ini guru penggerak saat ini sangat diperlukan karena berbagai syarat lain untuk keperluan lain biasanya diperlukan atau diambil syaratnya itu adalah salah satunya dari guru penggerak. Oleh sebab itu saya berharap kepada calon guru penggerak, masih calon ya, nanti kecuali sudah sampai modul terakhir itu akan berinisial sebagai guru penggerak. Oleh sebab itu masih banyak proses, masih banyak yang perlu dihadapi, antara lain kegiatan baik itu JOM atau kegiatan daring lainnya. Ini yang harus dilaksanakan oleh seorang calon guru penggerak. Bagi informasi kepada kita akan berikan tanggapan seperti apa. Nah, ini yang diinginkan oleh calon guru penggerak, kita semua peserta ini mengikuti, oh seperti ini budaya yang bagus, budaya yang positif. Banyak sekali kalau kita mengambil contoh budaya positif di tempat kita, ya, misalnya tentang keagamaan, kita mulai dengan disiplin waktu. 7.30 masuk, kita laksanakan sholat duha secara berjamaah, ya, sama-sama kita ikuti semua. Nah, ini budaya baik, ini salah satu contoh aja, budaya yang bagus, budaya positif. Apakah budaya positif ini diikuti oleh semua peserta? Kan seperti itu maksudnya, warga sekolah. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Midahan Nabhani MPD. Kemudian kita lanjutkan ke acara inti, yaitu adalah acara diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh 3 orang calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Amuntai, Angkatan 9 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tapi sebelum itu kita akan melaksanakan atau mengadakan ice breaking dulu yang akan dipandu oleh Ibu Aulia Maftuha. Silakan. Dan sebelumnya mohon izin untuk Bapak Ibu kita berdiri dulu semuanya. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya itu sambil bernyanyi dan berjoget betul-betul. Ayo, Contohnya lah contohnya. ya. Contohnya kayak gini. Ini ayo Bu. Ayo. 1, 2, 3, 4. Atas kepedulian, tangan ke samping, terakhir teman. Tangan ke depan, fokus harapan. Tangan didekatkan, bertepuk tangan, ayo. Jadi gerakannya tangan ke atas, capai impian. Tangan ke samping, rangkul teman. Kemudian tangan ke depan, fokus tujuan. Ya, oke, kita ulang. Sama-sama Bapak Ibu lah kita nyanyi, oke? Oke, siap. Oke. Ayo, ulang. Ayo Pak. Ya. 1, 2, 3, 4. Atas capai impian, semua bernyanyi. Ingat ke samping, merangkul teman. Tangan ke depan, fokus harapan. Tangan didekatkan, bertepuk tangan. Iya lagi, sekali lagi. Ayo Pak, bernyanyi Pak. Samping, merangkul teman. Tangan ke depan, fokus harapan. Tangan didekatkan, bertepuk tangan. Oleh. Yuk, nyanyi Pak. Nyanyi ya Pak. Tangan ke atas, capai impian. Tangan ke samping, merangkul teman. Iya. Tangan untuk kita semua. Untuk materi yang pertama akan dibawakan atau dipandu oleh Ibu Hajah Rahmawati MPD. Kepada Ibu, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengantuk Bapak Ibu? Oh masih? Hampir sudah, semangat sudah ya lah. Sudah ice breaking, sudah joget-joget. Kita mulailah. Ini materi kami di Guru Penggerak, jadi menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Ya, lanjut. Ya, adapun latar belakang kenapa adanya budaya positif ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit-bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Jadi sekolah menurut Ki Hajar Dewantara itu dianggap sebagai ladang, siswanya dianggap tanamannya, sedangkan kita guru itu adalah sebagai apanya? Sebagai petaninya. Maka kitalah yang dapat menentukan siswa itu kita mau seperti apa. Jadi walaupun bibitnya unggul, tapi kalau kita tidak memberikan perlakuan yang baik, tidak memberi pupuk, airnya tidak cukup, maka hasilnya tidak akan sesuai harapan walaupun bibitnya unggul. Jadi tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik, yaitu tadi sebagai petani mengusahakan supaya bibit yang tumbuh itu adalah menjadi yang terbaik. Ya, lanjut. Ya, ini materi kami hari ini adalah budaya positif. Lanjut.
Ini ada 2 pertanyaan. Apa itu budaya positif? Sebenarnya sudah dijawab Bapak. Sebenarnya tadilah Bapak sebagai pengantar tadi budaya positif itu apa. Tapi saya ingin mendengar lagi dari Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan pendapat apa itu budaya positif? Silahkan. Kebiasaan baik, Ya, Bu Septi. kebiasaan yang baik-baik. Kebiasaan yang baik-baik, Bu Septi. Adakah yang lain lagi? Ya, Bu Nurul. Kalau menurut saya budaya positif itu kegiatan yang mendatangkan manfaat. Iya. Iya. Jadi budaya positif kalau menurut Bu Septi kebiasaan-kebiasaan yang baik, kalau Bu Nurul kegiatan-kegiatan yang mendatangkan manfaat. Sama-sama positif kita belah. Ya, positif artinya yang baik. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Sudah juga tadi dipaparkan oleh Bapak ya lah. Kegiatan keagamaan kita salat duha berjamaah, kemudian salat zuhur berjamaah, ada tadarus, kemudian ada juga itu seperti yang di depan di sana 5S. Yalah. 5S apa Bapak Ibu? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu contoh budaya positif juga. Kemudian juga tadi ada juga Bapak menjelaskan yang datang tidak terlambat, disiplin. Ya, itu contoh-contoh budaya positif. Lanjut. Iya, ini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan kepada siswa yang melakukan perbuatan baik. Nah, sekarang nanti selanjutnya kita akan lihat bagaimanakah secara teori tentang hukuman, tentang penghargaan, bagaimanakah seharusnya kita menyikapi siswa yang berbuat salah atau siswa yang berbuat positif. Di sini ada beberapa konsep inti dalam budaya positif yang akan kami bahas. Ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir nanti segitiga restitusi. Lanjut. Ya, kita mulai yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Ada yang mau memberi pendapat? Tepat waktu. Tepat waktu. Ada yang lain? Disiplin itu apa? Sering kita menggunakan kata disiplin. Apakah itu disiplin? Apakah cuma tepat waktu? Oh, taat aturan. Ada yang lain lagi? Nah, kita lanjut aja. Apa itu disiplin? Menurut arti katanya? Nah, jadi disiplin berasal dari kata disiplina, bahasa Latin yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, tadilah teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan universal apa itu? Sebenarnya kita sudah tahu nih. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Nilai ini bersifat universal. Ya, tadi nilai-nilai yang baik yang kita akui baik, nilai-nilai positif. Misalnya, lanjut Bu Aulia.
contoh-contoh nilai kebajikan, udah tahu aja semuanya. Nah, yang sekarang ini kita sering ucapkan adalah tentang profil pelajar Pancasila. Di situ ada nilai-nilai kebajikan, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada juga menurut yang lain, itu ada bisa dibaca sendiri, ya. Ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik menurut beberapa institusi atau organisasi. Ya, lanjut. Itu contoh-contoh aja. Itu nanti bisa digunakan ketika membuat keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan. Macam-macam, tinggal dibaca aja. Lanjut. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini mohon tanggapannya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kenapa jadi tepat waktu masuk? Alasannya kenapa? Kalau Pak Poli, kenapa Pak Poli? Ya, kita sebagai guru kan harus memberikan contoh kepada siswa. Karena kan sebagai yang perlu diteladani ini kan kita sebagai guru. Kita harus memberikan contoh kepada siswa yang bagaimana yang seharusnya yang harus kita tahu. Iya, ada yang lain? Apakah sama dengan jawaban Pak Poli? Ataukah ada yang misalnya tepat waktu karena takut dengan atasan? Nanti di foto kelasnya. Apakah seperti itu? Kan macam-macam motivasi. Nah, kata Bu Septi, sebagian kecil iya, karena takut dipoto motivasinya. Ataukah, nah itu kalau takut tuh alasannya yang pertama tuh, karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda. Berarti menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua bisa juga karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan. Hanya tepat waktu terus ya. Mantap coba Pak. Nah, ya postingan terbaik hari ini ya. Nah, itu motivasi kedua karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah karena Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan. Itu yang disampaikan oleh Bapak Poli. Itu adalah motivasi yang ketiga. Nah, ini jadi menurut teori motivasi ada tiga motivasi. Yang pertama, kalau menghindari hukuman itu juga dari luar, motivasi eksternal. Kemudian ingin mendapatkan penghargaan juga motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri karena untuk memberikan teladan itu adalah motivasi internal. Dan itulah yang seharusnya tujuan dari disiplin positif. Mudah-mudahan kita bisa yang ketiga ya. Sebagian kecil aja dari yang pertama. Karena takut dengan atasan. Lanjut, nah ini materinya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lanjut. Ini sekilas tentang perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau kata sederhananya adalah kalau hukuman itu langsung ketika ada masalah langsung kita berikan hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah ada aturannya. Misalnya kalau dia terlambat maka dia harus menulis surah Yasin 2 ayat. Kan sudah ada aturan lah. Nah, jadi ketika dia terlambat anak sudah tahu bahwa itulah yang harus dia lakukan. Itu namanya konsekuensi. Nah, ini ada beberapa mau kita isi sebentar. Mau tanya, kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena
videoka. Hukuman, kita lihat kunci jawabannya. Kalau jam 11 pemanasan nih Bapak. Sepertinya tadi yang salah yang terakhir. Nah, yang terakhirnya mungkin menurut kita itu hukuman, tapi bagi guru videoka mungkin itu sudah ada perjanjian karena olahraga nih, kalau terlambat lagi. Nah, jadilah namanya konsekuensi. Ya. Nah, ini hal yang menarik. Saya juga baru tahu dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan kan aneh nih. Ada penghargaan tapi itu suatu hukuman. Jadi ini berdasarkan hasil penelitian. Jadi hasil penelitian penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, dipindah sudah. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Jadi disitulah tidak efektifnya penghargaan itu. Ketika tidak mendapatkan penghargaan, maka timbul rasa kecewa. Ya, lanjut. Nah, di sini penghargaan merusak hubungan. Kenapa? Mungkin kalimat yang ini yang kedua. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid tersebut hanya termotivasi untuk menyenangkan guru tersebut, tidak kepada guru yang lain. Kemudian penghargaan juga menciptakan persaingan. Itu yang merusak hubungan lah, merusak dengan kawan, timbul rasa iri dan lain-lain. Kemudian yang ini penghargaan menghukum. Kenapa tuh? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Terus, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ya. Nah, lanjut sampaikan oleh Bu Aulia tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, ulun di sini sekedar untuk berbagi saja, bukan berarti ulun tahu segalanya, tapi ulun cuma sekedar berbagi pengalaman apa yang ulun dapat waktu pelatihan, akan ulun sedikit ulun sharing ke Bu Hanpian. Oke, yang akan ulun bahas di sini adalah tentang keyakinan kelas. Ulun izin bertanya dulu, biasanya Bu Hanpian kalau di kelas itu menggunakan kata-kata keyakinan kelas atau misalnya peraturan kelas biasanya? Ada tanggapan? Biasanya kalau di kelas, kalau misalnya kalau jam ibu ya kada boleh keluar, kalau jam ibu harus tetapi atau apa, itu biasanya Bu Hanpian menggunakan kata-kata keyakinan atau peraturan biasanya, atau kesepakatan kelas? Peraturan, oke. Nah, sebenarnya tujuan kita membuat suatu aturan kelas atau keyakinan kelas ini pada dasarnya adalah untuk menciptakan budaya positif, lagi-lagi untuk mengarah hal-hal yang positif. Jadi ketika kita membuat sebuah peraturan kelas, lalu dari peraturan akan berkembang menjadi sebuah keyakinan, lalu akan berkembang lagi menjadi sebuah lingkungan yang positif, kemudian lingkungan positif akan berkembang lagi ke seluruh warga sekolah yang hasilnya nanti menciptakan budaya sekolah. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan ulun, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa di sini Bu Han CGP malah menggunakan kata-kata keyakinan, bukan peraturan kelas? Baik, next. Nah, untuk menjawab ini, mari kita sama-sama membaca dulu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Biasanya kan kalau kita menyuruh kekanak-kanak sekolah menggunakan helm pada saat mengendara, tujuannya kira-kira apa Bapak Ibu? Untuk keselamatan, untuk apa lagi? Keamanan, oke. Mengapa, yang kedua, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Ada kan Bapak Ibu peraturan kita, kira-kira tujuan dari peraturan itu apa?
Apa? Ketika ada peraturan dilarang merokok di sekolah, tujuannya kira-kira untuk apa? Untuk kesehatan. Oke, lanjut. Nah, ternyata nilai-nilai kita tadi, kenapa menggunakan helm tujuannya adalah keselamatan, kenapa kita dilarang merokok tujuannya adalah kesehatan. Ternyata nilai keselamatan, nilai kesehatan itulah yang namanya keyakinan kelas. Jadi di sini murid di kelas itu bukan lagi sekedar mentaati peraturan kelas, tapi dari peraturan itu ia meyakini, oh ternyata dari peraturan itu ada nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga terbentuklah motivasi yang sesuai disampaikan oleh Ibu Rahma dari dalam dirinya, artinya intrinsik. Ketika buhannya bertindak sesuatu bukan lagi karena peraturan, tapi karena berdasarkan keyakinannya. Oh, aku melakukan ini karena aku yakin supaya aku selamat. Nah, keyakinan itulah yang kita pakai untuk membuat keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebijakannya itu yang kita ambil untuk membuat peraturan kelas. Jadi sekali lagi ulun izin men-share ke Bu Hantian, kalau misalnya nanti pada saat jam pian mengajar, usahakan ada peraturan kelas yang nantinya dari peraturan itu akan dikembangkan lagi, akan diambil intisarinya lagi, yaitu berupa keyakinan kelas. Next. Keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Jadi kalau misalnya di kelas kita siswanya itu sudah yakin akan nilai-nilai kebajikan tadi, maka pasti tentunya akan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Di kelasnya nyaman, kemudian tidak ada yang tidak ada yang melanggar peraturan dan sebagainya. Karena dari dalam diri mereka sudah ada motivasi dari dalam atau intrinsik. Next. Lanjut, dari berdasarkan salah seorang peneliti, suatu keyakinan akan lebih memotivasi dari dalam, kemudian atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan. Jadi intinya, kenapa menggunakan keyakinan? Supaya seseorang atau murid itu lebih termotivasi dari dalam. Artinya mereka melakukan sesuatu bukan dari faktor luar. Karena ia sudah sadar, maka ia mau melakukan hal yang positif. Makanya disitulah kita menciptakan keyakinan namanya, bukan lagi sebuah peraturan. Jadi yang diambil poin pentingnya dari sini adalah kita bukan lagi bertindak sesuai dengan peraturan, tapi bagaimana kita bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan-keyakinan yang telah kita sepakati. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, di sini ada beberapa poin nilai kebajikan yang dituju. Kalau misalnya di kelas nih ada peraturan kembalikan barang ke tempatnya, kira-kira menurut Bu Hantian nilai kebajikan yang ditujunya supaya apa? Kembalikan barang ke tempatnya. Artinya apa? Kira-kira nilai kebajikan dari kalimat itu apa? Nilai baiknya. Kembalikan barang ke tempatnya. Keselamatan tadi kan kalau misalnya menggunakan helm, kalau misalnya merokok tadi kan namanya adalah kesehatan. Nah, kira-kira kalau mengembalikan barang ke tempatnya kira-kira apa? Kerapian. Ada lagi yang lain? Apa? Tanggung jawab. Oke. Apa lagi berarti? Oh, jujur. Baik. Berikutnya lagi yang akan ulun bahas adalah kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, ketika manusia atau siswa atau murid kita itu lahir itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Jadi yang namanya kebutuhan dasar itu adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita. Jadi 5 kebutuhan dasarnya itu apa aja? Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Artinya kemampuan kita untuk mempertahankan hidup kita. Contohnya itu misalnya kita hidup perlu apa? Makan. Kita hidup perlu rumah. Kita hidup perlu minum. Kita hidup perlu berinteraksi. Kemudian yang kedua, kebutuhan kedua adalah love and belonging. Artinya kasih sayang. Kemudian dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah power atau penguasaan. Yang keempat kebebasan dan yang kelima adalah kesenangan.
Jadi setiap manusia pada dasarnya mempunyai 5 kebutuhan dasar, dari mulai survival atau bertahan hidup sampai pada kesenangan. Sekarang kita mari bersama-sama menganalisis kasus. Jadi ada sebuah kasus. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ayahnya mulai mengajarkannya cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang dia penuhi. Oke, jadi tadi kisahnya si Dimas nyetir mobil karena sudah 17 tahun dan ternyata Dimas itu senang. Nah, ada pernyataan Dimas kepada ibunya, aku merasa bangga dan senang. Ketika Dimas mengatakan aku merasa bangga dan senang, artinya Dimas itu sudah terpenuhi kebutuhan apanya? Ada yang berbagi? Apa? Aku merasa bangga dan keren. Apa kira-kira? Kebutuhan apa? Kan tadi kebutuhan ada 5. Ada kekuatan, bertahan hidup, ada kesenangan, ada penguasaan, ada kebebasan, sama cinta dan kasih sayang. Nah, ketika ada pernyataan seperti ini, pun kesenangan, oke, simpan. Yang kedua lagi, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Kepuasan, oke. Menyetir mobil itu seru, biar si Dimas. Kebutuhan apa yang sudah terpenuhinya? Apa? Menyetir mobil itu seru. Nah, ternyata ini jawabannya. Aku merasa bangga dan keren. Perasaannya akan dirinya itu namanya penguasaan. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Ternyata ia pengen dikasih sayang sama temannya. Artinya kebutuhan itu yang sudah terpenuhi. Jadi di sini dihimbau kita sebagai guru ini sebenarnya bukan menghukum, bukan menjas seakan-akan itu salah, tapi kita menghamba pada murid, kita apalagi istilahnya kita berpihak pada murid, bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketika kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi, maka keyakinan mereka untuk melakukan hal positif pun akan muncul dengan sendirinya. Nah, dari situ artinya kita di sini ketika anak itu salah, gali dulu yang menyebabkan salah itu apanya. Ketika kita sudah tahu, baru kita penuhi kekurangan dari kebutuhan dasarnya. Oke, next lanjut. Nah, sudah, berarti selesai sudah dari ulun, dilanjutkan oleh Ibu Anita. Oke, mohon izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi ulun meneruskan yang disampaikan oleh Bu Aulia. Dan ulun ingin menyampaikan juga bahwa di sini ulun di depan pian hanya sekedar untuk menyampaikan atau sekedar sharing, dan ulun bukan ahlinya, bukan orang yang mengetahui segalanya, jadi kita sama-sama berbagi. Untuk materi yang ulun bawakan adalah 5 posisi kontrol. Tapi sebelum ke sini kita mereview kembali apa yang disampaikan oleh Bu Aulia tadi, bahwa ternyata setiap individu atau setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Tadi ada 5 kebutuhan dasar, dan ternyata apabila salah satu atau beberapa dari kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka akan terjadilah sesuatu atau terjadilah masalah. Dan ini terkaitnya dengan peran kita sebagai seorang pendidik atau peran kita sebagai seorang guru. Jadi di sini ulun akan memaparkan sedikit tentang 5 posisi kontrol atau teori kontrol, bagaimana cara kita seyogianya sebagai pendidik menyikapi ketika ada siswa atau peserta didik kita yang bermasalah dalam tanda kutip. Next. Ada 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua adalah membuat rasa bersalah, yang ketiga adalah posisinya sebagai teman, yang ketiga adalah yang keempat adalah posisi pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Sekarang sebelum ulun teruskan, kira-kira kita di sini di posisi manakah kita itu berada?
Ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Kira-kira kita introspeksi diri masing-masing di posisi manakah? Nomor 3, teman. Ada yang lain? Pemantau. Ada yang lain lagi? Penghukum? Ada yang penghukum? Kadang-kadang belum bisa. Ada. Oke, jadi di sini kita akan memahami seperti apa. Next. Posisi yang pertama adalah penghukum. Sebelumnya kita review kembali penjelasan dari Bu Rahmawati tadi, bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang sifatnya mendadak atau tidak terduga. Ketika ada peserta didik melakukan kesalahan, kita ujuk-ujuk langsung hukumannya seperti ini. Itu adalah hukuman. Jadi karakteristik seorang pendidik yang menghukum atau seorang penghukum itu seperti yang terlihat pada slide. Biasanya seorang penghukum itu menunjukkan ekspresi yang sangar. Kemudian posisi yang berikutnya adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Kira-kira adakah yang pernah di posisi ini memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah? Kayak apa gerak karakteristiknya? Karakteristiknya tuh seperti biasanya tidak seperti penghukum, marah-marah dengan mata menceleng-celeng, tidak seperti itu. Pembuat rasa bersalah ini dia manipulatif biasanya, dengan bahasa yang sopan, lembut, tapi menggigit seperti itu. Jadi biasanya seperti itu, dia tanpa sadar menanamkan rasa bersalah kepada diri anak. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu ini kayak apa lagi lah melajari kamu. Itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Dan ini Bapak Ibu, posisi pembuat rasa bersalah ini adalah posisi yang paling menghancurkan peserta didik. Kemudian yang berikutnya adalah posisi teman. Posisi teman ini menyenangkan, apalagi kita mengajarnya di sekolah tingkat atas, yang mana peserta didik itu sudah mendekati usia remaja akhir menuju dewasa, yang mana kadang-kadang pemikiran, kemudian sudut pandang mereka ada yang sesuai dengan kita. Jadi kita sudah bisa memposisikan peserta didik kita sebagai kawan. Dan ini kelihatannya banyak di sini Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat di sini, posisi ini ada positif dan ada negatifnya. Positifnya adalah pada posisi ini guru memiliki hubungan yang sangat dekat dengan peserta didik. Tapi ada negatifnya. Negatifnya adalah si peserta didik ini akan ketergantungan dengan guru yang dianggapnya kawan sebagai tanda kutip. Dan ini tidak membentuk karakter. Kenapa? Karena si anak hanya akan patuh dalam tanda kutip kepada guru yang dianggap teman. Sedangkan kepada guru lain, mereka akan melakukan karakter yang lainnya lagi. Kemudian yang berikutnya adalah posisi sebagai pemantau. Pemantau ini adalah posisi mengawasi. Posisi mengawasi ini adalah di mana guru itu memposisikan dirinya di tengah-tengah. Jadi tidak berpihak, tidak mendukung, tetapi guru tetap terlibat. Jadi misalnya peserta didik melakukan kesalahan, maka kita sebagai guru bisa menyampaikan. Dia memantau, tetapi dia terlibat terlibat di dalamnya. Dia bertanggung jawab untuk mencarikan solusi. Jadi seperti itu posisi untuk pemantau. Yang terakhir adalah posisi yang paling ideal, yang dimana mudah-mudahan kami sebagai calon guru penggerak dan juga Bapak Ibu di sini bisa memposisikan diri sebagai posisi ini. Kita lihat di slide. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid. Artinya kita saling berkolaborasi. Jadi mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kita ajak anak untuk berdialog. Kemudian kita tanya, kita stabilkan identitasnya, kita gali kebutuhan dasar apa gerak yang tidak terpenuhi dengan si anak ini. Kemudian bersama-sama kita bimbing si anak untuk mencari solusi dari dirinya sendiri, sehingga di sini muncullah motivasi intrinsik dari diri si anak. Dan ini fokusnya adalah pada perkembangan karakter. Jadi pada posisi manajer ini, kesalahan peserta didik itu kita tidak berfokus pada tindakan penghukuman. Kita berfokus pada pembentukan karakter anak di masa yang akan datang.
Seperti nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh Bu Aulia tadi, ketika si anak tidak memakai helm, kesalahan si anak, maka tindakan kita bukan untuk memberikan helm atau supaya anak patuh untuk memakai helm, bukan itu. Jadi tujuan kita sebenarnya adalah supaya si anak ini memahami bahwa nilai yang kita tanamkan di sana adalah nilai keselamatan. Sehingga ketika si anak meyakini bahwa nilai kebajikannya adalah nilai keselamatan, maka seumur hidup dia akan membawa karakter itu. Dia akan sadar bahwa keselamatan itu adalah penting. Di sini ada beberapa posisi kontrol. Kita lihat di sini untuk lebih mudah membedakan di posisi manakah kita sekarang. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Nah ini Bapak Ibu, ini posisi apa kira-kira? Penghukum, betul sekali. Pada paling bawah, tabel paling bawah. Di round, di kolom, di row paling bawah. Dampak pada posisi penghukum. Anak itu akan mengulangi kesalahan, jadi tidak ada istilah jerah. Seberapapun kita sampai pacul mata mencelenginya, tetap akan mengulang. Dan ini kita buktikan. Kita sering menggunakan posisi ini. Kemudian yang kedua adalah posisi membuat orang merasa bersalah. Dampaknya pada anak adalah anak merasa gagal dan rendah diri. Ini yang paling berbahaya. Kemudian yang ketiga, ketika kita memposisikan diri sebagai teman, maka anak tidak akan mandiri. Dia akan bermental kerupuk, dalam artian tanda kutip, si anak akan bermental lemah. Itu dampak yang didapatkan. Kemudian yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Dampak yang terjadi pada anak adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia fokusnya ke sana. Kemudian yang terakhir adalah posisi yang paling ideal tadi adalah posisi manajer. Dampaknya di sini anak bisa mengevaluasi dirinya sendiri, menganalisis kebutuhan apa yang belum terpenuhi pada dirinya. Kemudian dia juga mencari solusi untuk seperti apa memenuhi kebutuhannya tadi dengan cara yang positif. Jadi si anak itu harus kita bimbing untuk menemukan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Kemudian bagaimana cara kita memenuhinya dengan cara yang positif. Oke, next. Nah ini ada kuis lagi. Silahkan Bapak Ibu dibaca. Kita lihat yang pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisinya di mana Bapak Ibu? Saya kecewa berarti sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Oke, kita simpan. Kemudian yang berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kami salah terus. Sebagai apa? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman atau apa? Membuat rasa bersalah. Oke, kita simpan. Yang kita lihat jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar itu menghukum. Ayolah lakukan ini demi Bapak atau Ibu sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker memantau? Bagaimana kamu menyelesaikan atau memperbaiki ini sebagai manajer? Berikutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah diagram pemulihan. Diagram pemulihan bagi anak yang melakukan kesalahan. Jadi fokusnya bukan untuk memperbaiki kesalahan, tapi untuk
mengembangkan karakter baik pada diri anak setelah dia berhasil memecahkan dan mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Tahapan segitiga restitusi adalah, jadi Bapak Ibu tahapan ini harus ada anak yang bermasalah dulu, baru kita restitusi. Jadi tidak bisa melakukan ini kalau tidak ada anak yang bermasalah. Tahapannya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana di sini anak kita bantu untuk menganalisis kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi, yang mana ini mengubah anak dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi di sini anak yang bermasalah tadi kita harapkan dia untuk bisa bangkit dari kesalahannya dengan caranya sendiri dalam ranah atau hal-hal yang positif. Jadi di sini kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan atau kita ucapkan kepada anak untuk membimbing menstabilkan identitas seperti contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar. Semua orang itu pasti punya kesalahan. Jadi itu menstabilkan anak yang tadinya dia merasa down karena melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian, setelah menstabilkan identitas, kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya dulu, kenapa anak seperti ini kita gali, supaya anak bisa menganalisis kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Kemudian kita memotivasi dengan misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu segini aja. Jadi anak tidak merasa semakin down. Kamu patut bangga pada dirimu, karena kamu ada salah-salah bandar, istilahnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini terkait dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Misalnya tadi si anak datang terlambat atau dia misalnya melakukan tindakan merokok di dalam kelas. Maka kita kembalikan ini kepada keyakinan yang telah disepakati. Misalnya tadi datang terlambat, maka keyakinannya adalah nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya adalah apa? Adalah tepat waktu atau disiplin. Nah, jadi kita tanya si anak, nah, apakah datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan yang telah kita sepakati? Keyakinannya adalah tadi tepat waktu. Si anak akan merasa sendiri, oh iya salah Bu Airul. Nah, setelah itu baru kita tanya, kira-kira seperti apa anak yang membaikinya? Ini adalah restitusi. Jadi dalam posisi kita sebagai guru, tidak dianjurkan kita untuk menghukum, apalagi membuat anak merasa bersalah, karena kita akan menghancurkan mereka. Jadi perubahan paradigma pendidikan sekarang ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai pendidik itu untuk menuntun siswa, di mana siswa kita ini sudah memiliki kodrat bakatnya masing-masing. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada hari ini tentang budaya diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salah hilang dan kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah doa. Untuk doa ini kami mintakan kepada Bapak Ustadz Rahmanur. Pada Bapak kami persilahkan, Pak. يا سبحان الذي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه الكرام الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وذي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Aksi nyata saya yang kedua pada modul budaya positif adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh semua warga kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas adalah sebagai berikut. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian, keyakinan kelas itu juga harus ditinjau dari waktu ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang izin tadi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, lengkap. Lengkap. Alhamdulillah, berarti tidak ada yang sakit lah. Iya, Bu. Hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebaikan yang kita sepakati bersama. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan. Contoh misalnya di peraturan lalu lintas. Jadi ketika kita berkendara itu harus memakai helm. Kalian itu tidak membuat peraturan tersebut? Tidak. Nah, jadi kalau dalam keyakinan kelas, aturan-aturannya itu, kesepakatan itu kita buat bersama. Kita sepakati bersama. Jadi itu perbedaan antara keyakinan dengan peraturan. Nah, sekarang, jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai positif yang kita sepakati bersama. Nah, sekarang ada yang mau memberikan contoh? Apa aja nilai-nilai kebaikan itu? Menjaga kebersihan, Bu. Menjaga kebersihan. Ada yang lain lagi? Jangan terlambat. Jangan terlambat. Tidak bolos. Saling menghormati. Saling menghormati. Ya, tadi apa? Tidak memakai sandal di sekolah. Tidak memakai sandal. Jangan makan di kelas. Jangan main HP di saat jam pelajaran. Jangan main HP di saat jam pelajaran. Ya, baju jangan keluar dan lain-lain. Nanti silahkan kalian tuangkan lah apa yang kalian inginkan kita sepakati dalam kelas ini. Setuju? Setuju. Nah, oke. Selanjutnya Ibu akan membagikan kertas. Ibu membagikan kertas. Kalian tuliskan di situ ya. Kertas pendapat kalian tentang nilai-nilai tersebut. Ya, sekarang dibagikan ya kelas kertas sticky note ini. Masing-masing cukup menulis satu saja ya. Kalau mau dua boleh, tapi kertasnya berbeda. Jadi jangan menulis dua nilai di satu kertas. Kalau misalnya ada yang mau lagi, boleh minta kertas lagi dengan Ibu lah. Kalian tuliskan, nanti hasilnya setelah kalian menulis, kita tempel sini ya. Kita tempelkan di papan tulis. Ya, saya Ibu bagikan.
Terima kasih, tadi kalian sudah curah pendapat tentang nilai-nilai yang ingin kita sepakati di kelas. Cuman keyakinan kelas itu berbentuk kalimat positif. Di sini aku masih melihat ada kalimat negatif. Apa itu kalimat negatif? Kalimat yang buruk. Oh, kalimat yang buruk. Ada yang lain? Yang tidak baik. Yang tidak baik. Oh, jadi kan gini dijelaskan. Jadi kalimat negatif yang dimaksud di sini adalah kalimat yang menggunakan kata jangan atau tidak. Nah, jadi keyakinan kelas itu kita bentuk dengan kalimat yang positif. Positif. Misalnya apa? Misalnya Membuang sampah sembarangan. membuang sampah sembarangan? Tidak membuang sampah sembarangan. Kalau diubah jadi kalimat positif? Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Nah, sekarang coba kita lihat di sini yang mana saja kalimat negatif. Silakan, siapa yang mau maju? Saya, Bu. Silakan, Nova. Pilih Nova salah satu yang negatif. Ibu. Ya, apa kalimatnya? Tidak terlambat sekolah. Tidak terlambat sekolah. Kan ada kata tidak nih. Kalau kita ubah menjadi kalimat positif apa negatif? Tidak terlambat. Datang tepat waktu. Gimana? Datang tepat waktu? Pas? Ya. Tidak terlambat sekolah kita ganti dengan Datang tepat waktu. ya, kita ubah menjadi kalimat positif. Silakan. Ya, ditulis dulu apa nanti dicatat lagi. Silakan. Iya. Silakan. Ya, ada lagi di sini. Masih ada yang menggunakan kata jangan, kata sudah. Silakan. Siapa lagi mau? Edward? Silakan Edward. Pilih salah satu. Edward. Nah, jangan membuang sampah di kelas. Maka kalau kita ubah menjadi kalimat positif, Buang sampah pada tempatnya. Jaga kebersihan kelas. buang sampah pada tempatnya atau jaga kebersihan kelas. Ya, kita ganti. Silakan. Selanjutnya, setelah kita mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, karena di sini ada beberapa yang sama nih, yang sejenis serupa, jadi nanti kita kelompokkan sama-sama lah. Ya, ya ini ya. Disiplin waktu, masuk tepat waktu sama ya, buat kerja. Jangan terlambat, sama. Jangan bolos. Jangan terlambat, datang tepat waktu, datang tepat waktu. Ini kemudian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Yandra Ananda dari kelas 11 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melia Fitri dari kelas 11. Saya merasa sangat senang. Sangat seru. Dapat menumbuhkan disiplin dari dalam diri. Menumbuhkan rasa tanggung jawab.